Laras adalah seorang wanita muda yang baru saja kehilangan orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis. Setelah beberapa bulan mencoba pulih dari kesedihan yang mendalam, dia merasa tidak ada lagi yang bisa ditunggu di kota besar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pindah ke desa kecil tempat neneknya tinggal, berharap menemukan ketenangan dan melupakan kenangan kelam yang terus menghantuinya. Nenek Laras tinggal di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa. Rumah itu terlihat usang dan agak menyeramkan dengan halaman yang dipenuhi tanaman liar. Meski begitu, Laras merasa nyaman di sana, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang penuh kenangan. Namun, begitu malam tiba, ketenangan itu terasa janggal. Suara angin yang berdesir di antara dahan pohon besar di halaman depan terdengar seperti bisikan yang tak terdefinisikan. Laras berusaha mengabaikannya, tetapi ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya, perasaan bahwa ada yang mengawasi dirinya. Seiring berjalannya waktu, Laras mulai merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat sedang duduk di ruang tamu, dia melihat bayangan bergerak di ujung koridor rumah. Ketika dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Laras merasa aneh, tapi dia mencoba menenangkan diri. Pada keesokan harinya, saat tengah tidur, dia terbangun dengan perasaan cemas dan melihat bayangan putih di sudut kamarnya. Ketika dia membuka mata, bayangan itu menghilang. Laras mencoba untuk berpikir rasional. Namun, kejadian-kejadian itu semakin sering terjadi. Di tengah malam, dia mendengar suara langkah kaki yang terdengar jelas meski di rumah itu hanya ada dirinya dan neneknya. Terkadang, suara pintu terbuka sendiri, atau benda-benda yang diletakkan di atas meja bergerak dengan sendirinya. Ada juga saat-saat di mana Laras merasa seperti seseorang berdiri di dekatnya, meskipun tak ada siapa-siapa. Laras merasa sangat ketakutan, tetapi dia tidak tahu pada siapa harus bercerita. Ia mencoba untuk mengabaikan dan menganggap semua itu hanya efek dari rasa kehilangan yang belum sepenuhnya ia terima. Namun, segala sesuatu yang terjadi semakin intensif. Hingga suatu malam, Laras melihat sesosok wanita berpakaian putih berdiri di dekat jendela kamarnya. Matanya kosong dan tubuhnya mengeluarkan cahaya redup. Laras merasa ada sesuatu yang mengikatnya dengan sosok itu, seolah-olah wanita itu sedang memanggilnya. Ketakutan yang semakin mendalam mendorong Laras untuk mencari jawaban. Ia pergi menemui seorang paranormal tua yang tinggal di desa tersebut, seorang pria bernama Ki Purnomo. Ki Purnomo dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Laras berharap bisa mendapatkan penjelasan tentang apa yang sedang terjadi padanya. Ki Purnomo menyambut Laras dengan ramah, namun ada ekspresi serius di wajahnya saat mendengarkan cerita Laras. "Anakku, kemampuanmu itu adalah warisan. Kau mewarisi indera keenam dari orang tuamu. Mereka, seperti dirimu, mampu melihat dunia yang tak kasat mata," kata Ki Purnomo dengan suara pelan. "Namun, ada risiko besar ketika seseorang seperti dirimu terhubung dengan dunia gaib. Dunia ini tidak hanya dipenuhi oleh makhluk-makhluk baik, ada juga kekuatan jahat yang ingin memanfaatkan kemampuanmu." Laras terkejut mendengar pengakuan itu. Ternyata, apa yang dialami bukanlah kebetulan semata. Ternyata, orang tuanya juga memiliki kemampuan yang sama. Namun, mengapa mereka tidak pernah memberitahunya? Ki Purnomo menjelaskan bahwa orang tua Laras telah meninggal dengan cara yang misterius dan penuh penyesalan. Mereka seharusnya mengajarkan Laras untuk mengendalikan kemampuannya, tetapi mereka tidak sempat melakukannya sebelum kecelakaan itu terjadi. Semakin Laras menggali lebih dalam, semakin ia merasakan bahwa ada kekuatan lain yang lebih gelap yang mencoba menguasai dirinya. Pada suatu malam, ia merasa ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuhnya. Suara bisikan asing terdengar begitu jelas, "Kau milik kami, Laras. Kau akan menjadi bagian dari kami." Laras berusaha mengabaikan suara-suara itu dan berdoa agar roh orang tuanya dapat membimbingnya keluar dari kegelapan ini. Namun, bisikan itu semakin keras dan semakin sering terdengar. Ada rasa takut yang mencekam dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang selalu mengintai di balik setiap sudut rumah. Suatu malam,
Laras terbangun dalam keadaan terengah-engah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menekannya di dada. Ketika ia membuka mata, di ujung tempat tidur, berdiri sosok ibunya. Wajahnya tampak pucat dan penuh penyesalan, namun matanya tampak tidak mengenalinya. "Ibu," Laras berbisik, tetapi sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, sosok tersebut mulai mendekat dengan langkah yang tak terdengar. Ada energi jahat yang mengikutinya, dan Laras bisa merasakannya. Tiba-tiba, sosok ibu Laras berubah menjadi bayangan gelap yang memeluk tubuh Laras, seakan ingin menguasainya. Laras berteriak, meronta, tetapi tubuhnya terasa sangat berat. Dalam keputusasaannya, dia teringat akan pesan Ki Purnomo yang mengatakan bahwa ia harus mencari cara untuk mengendalikan kekuatannya atau bisa terjebak dalam dunia gaib selamanya. Laras akhirnya memutuskan untuk melawan. Ia kembali menemui Ki Purnomo dan bersama-sama, mereka mencari cara untuk mengusir entitas jahat yang menguasai dirinya. Ki Purnomo mengajarkan Laras teknik meditasi dan konsentrasi untuk mengendalikan pikirannya, serta cara untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang terperangkap. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Laras duduk dalam meditasi di ruang tengah rumahnya. Dalam kegelapan, sosok-sosok gaib mulai muncul satu persatu, menatap Laras dengan tatapan kosong. Dari sudut gelap, sosok ibunya kembali muncul, kali ini dengan ekspresi yang lebih lembut, namun juga dengan aura yang penuh penyesalan. "Anakku, maafkan ibu," bisik sosok itu. "Ibu terjebak dalam dunia ini, dan aku tak bisa menuntunmu seperti yang seharusnya. Kau harus melawan, Laras. Jangan biarkan dirimu terperangkap." Laras merasakan ada kasih sayang yang mendalam dalam suara ibunya, namun dia tahu bahwa untuk benar-benar bebas, dia harus melepaskan ikatan yang mengikatnya pada dunia yang gelap ini. Dengan tekad yang bulat, Laras memusatkan pikirannya, mengabaikan bisikan dan bayangan yang berusaha mengalihkan perhatian. Dia tahu, jika dia tidak melawan, dia akan terjebak selamanya. Setelah pertarungan batin yang panjang, Laras berhasil mengusir kekuatan gelap yang menguasainya. Sosok ibunya yang terakhir muncul mengucapkan kata-kata terakhir, "Aku bangga padamu, anakku. Jangan takut dengan kekuatanmu. Kau lebih kuat dari yang kau kira." Laras akhirnya bangun dari meditasi, merasa bebas dari ketakutan yang selama ini membelenggunya. Namun, dia menyadari bahwa meskipun dia telah menang, dunia gaib takkan pernah benar-benar meninggalkannya. Kemampuannya untuk melihat yang tak kasat mata tetap ada, namun kali ini dia telah menguasainya, dan bukan sebaliknya. Dengan hati yang lebih tenang, Laras memutuskan untuk tetap tinggal di rumah neneknya. Dia sadar bahwa meskipun dunia gaib akan selalu ada di sekitarnya, ia kini lebih siap menghadapi apapun yang datang. Di balik setiap bayangan, ada cahaya yang siap menyinari, dan Laras kini tahu bahwa dalam kegelapan, selalu ada terang.